Haleluya. Shalom saudara dikasih dalam Tuhan. Selamat pagi buat kita semua dimanapun umat Tuhan berada. Melalui program Bible and Coffee ini saya mengajak setiap kita untuk terus bersekutu dengan Tuhan, untuk terus tertanam dalam firman Tuhan, dan untuk tetap terus mencari kerajaan Allah serta kebenarannya terlebih dahulu. Kenapa? Karena Yesus sendiri yang menjamin, maka semuanya akan ditambah-tambahkan kepadamu. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, melalui program ini juga saya rindu agar setiap umat Tuhan yang sudah diberkati melalui Bible and Coffee ini, perenungan firman Tuhan setiap hari, maka kita rindu juga agar umat Tuhan lainnya, orang-orang yang mungkin belum mengenal kasih Tuhan atau mungkin masih jauh dari Tuhan, juga boleh turut dikuatkan melalui kehidupan kita. Karena itu ayo bagikan kembali renungan singkat ini di akun-akun media sosial kita. Kita diberikan kesempatan untuk menjadi berkat. Karena itu gunakan, pakai, sehingga melalui hidup kita ada umat Tuhan berbalik kepada jalan-jalan Tuhan, ada umat Tuhan dikuatkan, ada umat Tuhan yang imannya diteguhkan. Amin. Puji Tuhan. Mari saudara dikasih dalam Tuhan, kita kembali berdoa akan merenungkan firman Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur karena hari ini adalah hari terakhir dalam minggu berjalan. Oleh karena anugerah Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan, oleh karena kasih setia Tuhan, maka kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami berdoa, Tuhan tolong kami, sehingga kami boleh belajar terus menggali firman Tuhan, sehingga terus kami tertanam dalam kebenaran-Mu, karena kebenaran-Mu yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, ada satu perkataan Tuhan Yesus dalam Matius pasal 5 ayat 16. Matius pasal 5 ayat 16, Tuhan Yesus bilang begini saudara, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya. Sama-sama bilang sama saya, terang saya harus bercahaya. Kenapa terang harus bercahaya? Karena ada terang yang udah redup gitu loh saudara. Dia terang tapi redup, sehingga akhirnya tidak lagi bisa berguna. Dia terang tapi tidak berguna dengan baik, sehingga orang yang ada, ya kan, kayak kita pernah punya lah, kalau kita punya satu lampu gitu kan, atau bohlam gitu kan, tapi itu udah hampir rusak atau hampir padam gitu saudara. Jadi nyala dibilang nyala juga nggak terang gitu kan, dibilang mati juga enggak gitu kan, hidup segan mati tak mau. Kita pernah lihat seperti itu bukan? Nah, terkadang ada hidup anak-anak Tuhan yang sebenarnya dia adalah terang tapi tidak bercahaya. Makanya Yesus bilang dalam Matius 5 ayat 16 ini, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya. Kenapa perlu bercahaya? Karena ada fungsinya. Kenapa perlu terang yang bercahaya? Karena ketika terang itu bercahaya, maka kita bisa melihat di dalam kegelapan. Ya kan, dikatakan selanjutnya terangmu bercahaya di depan orang. Tujuannya sederhana, supaya mereka melihat. Sama-sama bilang sama saya, melihat. Kalau ada terang tapi yang tidak bercahaya, maka dia tidak akan bisa melihat. Atau bisa melihat tapi buram begitu kan, atau nggak jelas. Tapi ketika terang kita bercahaya, maka mereka bisa melihat perbuatanmu yang baik, kata Tuhan Yesus, dan dampaknya adalah memuliakan Bapamu yang di sorga. Jadi saya rindu mengajak setiap umat Tuhan yang hari ini mengaku sebagai anak-anak terang. Ayo, terangmu harus bercahaya. Jangan sampai engkau terang tapi terangmu padam gitu loh. Terangmu tuh biar ngebiar mampet. Saudaraku, kalau memang terang-terang, kalau nggak mau terang ya udah mati sekalian. Kan begitu kan, jangan dibilang nyala tapi nggak nyala, terang tapi nggak bisa menerangi. Nah itu kan setengah-setengah gitu saudara dikasih dalam Tuhan. Nah Yesus sedang berbicara tentang garam dan terang dunia. Yang ini adalah fungsi, tugas daripada anak-anak Tuhan. Sehingga akhirnya kita harus menyadari, oh iya ya, saya sebagai anak-anak terang, saya nggak boleh tawar hati. Saya sebagai anak-anak terang, saya nggak boleh terhamiri dengan perbuatan-perbuatan orang-orang di dunia. Saya boleh anak-anak terang, saya harus benar-benar bercahaya. Karena ketika saya tidak bercahaya, maka saya terang tapi redup. Saya terang tapi tidak berguna. Saya terang tapi tidak berfungsi. Makanya dalam Galatia 6 ayat 2 dan ayat 3 bilang begini,
Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Ayat 3. Tetapi sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Iya kan? Kalau terang, tapi tidak bisa menerangi, engkau sedang menipu dirimu sendiri. Engkau berpikir engkau terang, tapi sejatinya engkau sedang tawar, engkau sedang pudar, engkau sedang tidak bercahaya. Nah, hari ini kita diingatkan oleh perkataan Tuhan Yesus. Kalau kita terang, hendaklah terang kita bercahaya. Kenapa perlu bercahaya? Karena dengan kita terang menjadi terang yang bercahaya, maka Tuhan yang akan angkat pelita kita, Tuhan yang akan angkat terang kita di atas untuk menerangi orang-orang yang tinggal dalam kegelapan. Kau mau hidupmu dipromosi oleh Tuhan? Belajar jadi terang yang bercahaya. Tapi jangan pernah bermimpi engkau bisa menjadi berkat buat orang lain, atau engkau bisa menerangi orang-orang sekelilingmu kalau engkau sendiri terangnya itu pudar, tidak bercahaya. Apa gunanya? Sama aja kayak nyala tapi gak berguna gitu. Lampu nyala tapi 1 watt gitu, 2 watt, gak ada fungsinya. Saudara dikasih dalam Tuhan, hari ini kita diingatkan, kalau ada seorang menyangka bahwa ia berarti tapi ia sama sekali tidak berarti, bahwa ia sedang menipu dirinya sendiri. Kita terpanggil untuk menjadi terang. Karena itu pakai terangmu untuk bercahaya. Bagaimana terang kita bisa bercahaya? Tinggallah dalam sumber terang. Yesus adalah terang dunia. Kalau kita tidak bisa mengambil terang dunia itu untuk tinggal dalam hati kita, maka terang kita akan redup. Maka Yesus bilang, tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, maka engkau akan menghasilkan buah. Karena orang yang tidak tinggal dalam Kristus, terangnya akan redup. Lama-kelamaan terang itu akan redup. Jadi yang pertama, terang dunia itu harus ada dalam hidup kita. Yesus adalah terang dunia. Biar terangnya Yesus ada dalam hidup kita, sehingga terang kita bisa bercahaya. Yang kedua, bagaimana terang kita bisa bercahaya? Jangan pernah tinggalkan komunitas. Jangan pernah tinggalkan komunitas. Saudara, kalau saudara lihat ada api unggun, ya kan? Kalau saudara biasa bikin api unggun, dan saudara ambil salah satu puntung api itu atau puntung kayu yang sudah terbakar itu, saudara pisahkan daripada kayu-kayu lain yang sedang terbentuk dari api unggun, maka pelan tapi pasti satu yang saudara ambil itu akan mati. Dia akan redup. Mungkin dia untuk sementara waktu masih menyala baranya, mungkin sementara waktu dia masih menyala apinya, tapi pelan tapi pasti lama-kelamaan dia akan mati. Seperti itulah kalau orang percaya tidak tinggal dalam komunitas orang takut akan Tuhan, dia akan hilang cahayanya, dia akan redup apinya, dia akan mati terangnya, sehingga dia tidak lagi mengeluarkan cahaya yang bisa menerangi orang-orang di sekelilingnya. Ingat selalu akan hal ini. Yang pertama, biarlah Kristus tinggal dalam hidup kita, karena dia adalah terang dunia, sumber terangnya adalah dia. Kalau dia tinggal dalam terang, dunia itu tinggal dalam hati dan hidup kita, maka kita bisa menerangi orang-orang di sekeliling kita dengan cahaya yang daripadanya. Yang kedua, bagaimana agar terang kita terus bercahaya? Jangan pernah jauh dari komunitas. Komunitas itulah yang membuat kita semakin terbakar untuk setia. Komunitas anak-anak Tuhan itulah yang semakin membuat kita kuat menghadapi badai. Komunitas itu tempat di mana kita bisa saling menguatkan, saling meneguhkan iman, saling memberkati, juga saling mengasah satu dengan yang lain. Iya kan, sehingga akhirnya kita dewasa dalam anugerah Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, mari biarkan terangmu terus bercahaya, sehingga kita bisa berguna, kita bisa berfungsi untuk orang lain melihat cahaya kita dan mempermuliakan Bapa di sorga. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur. Kami adalah anak-anak terang, tapi kami sadar bahwa terang kami harus bercahaya. Terang kami harus bisa menerangi orang lain. Itu sebabnya kami harus tetap memiliki sumber terang. Kami tetap harus memiliki terang dunia, yakni Kristus yang tinggal dalam hidup kami. Dan kami tidak boleh menjauhkan diri kami dari komunitas anak-anak terang, yang pada akhirnya membuat seringkali kami jauh dari Tuhan pada akhirnya ketika kami keluar dari komunitas, daripada komunitas terang anak-anak Tuhan. Bapa, hamba berdoa buat umat-Mu dimanapun mereka berada, dalam nama Yesus
Biarlah Tuhan yang memampukan, Tuhan yang menolong, Tuhan yang menyatakan kuasa-Mu dalam kehidupan masing-masing kami. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba berdoa juga buat yang sakit. Di dalam nama Yesus disampaikan firman, disembuhkan mereka dimanapun mereka berada. Bahkan mereka yang berbeban berat memerlukan pertolongan, biarlah anugerah Tuhan ada dalam kehidupan masing-masing mereka. Di dalam nama Yesus hamba mau berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Kita adalah anak-anak terang. Tapi bukan cuma sekedar terang. Terang kita harus bercahaya. Tuhan Yesus memberkati kita.